katanya organ-organnya tuh kerjanya nyambung semua dan lumayan ribet. Iya benar, yuk kita mulai dari dasar biar kamu bisa kebayang gimana semuanya bekerja. Sistem reproduksi. Sebelum mulai, mari kita perkenalan lebih dahulu. Yang pertama, Salma Uzura dengan NIM I1A025057. Yang kedua, Syafiqah Rafaifa dengan NIM I1A025090. Yang ketiga, Azhara Putri dengan NIM I1A025083. Dan yang keempat, Anissa Nur dengan NIM I1A025076. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memungkinkan terjadinya reproduksi. Organ reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi wanita dan juga organ reproduksi pria. Struktur dan fungsi organ reproduksi pria terdiri atas testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar prostat, kandung kemih, lubang penis, dan kepala penis. Yuk kita bahas satu-satu struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Yang pertama adalah penis. Penis adalah organ reproduksi laki-laki yang terdiri dari sebagian besar jaringan spons dan sebagian lainnya adalah jaringan otot. Penis berfungsi menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi perempuan melalui proses ejakulasi. Selain itu, penis merupakan saluran keluarnya urin dari kandung kemih melalui uretra. Penis terdiri atas beberapa struktur. Struktur yang pertama adalah corpus cavernosa, yang kedua adalah uretra, yang ketiga adalah corpus spongiosum, yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi melindungi sekaligus mengatur suhu testis. Nah, sistem reproduksi ketiga pada pria adalah testis. Testis merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron dan tempat terjadinya spermatogenesis. Testis berjumlah 2 buah yang terletak di kantung skrotum kanan dan juga kiri. Nah, di dalam testis terdiri atas beberapa struktur testis dan fungsinya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus merupakan tempat berlangsungnya proses spermatogenesis. Yang kedua adalah tunica albuginea yang merupakan lapisan yang berfungsi untuk melindungi testis. Yang ketiga adalah epididymis sebagai tempat mematangkan sperma dan disimpan sebelum dikeluarkan. Dan yang keempat adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, organ reproduksi pria yang keempat adalah saluran kelamin. Saluran kelamin berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh dengan melalui penis. Saluran kelamin terdiri atas vas deferens, epididymis, dan juga uretra. Yang kelima adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pada organ sistem reproduksi pria terdiri atas yang pertama adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan air mani atau cairan semen. Cairan ini berfungsi untuk melindungi sperma dari bakteri penyebab penyakit. Yang kedua adalah kelenjar borbouretra. Kelenjar borbouretra berfungsi untuk memproduksi cairan pelumas di uretra yang akan memudahkan keluarnya sperma. Dan yang ketiga adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi untuk menyediakan cairan tinggi fruktosa sebagai nutrisi sel sperma. Pertama-tama, kita akan mempelajari organ reproduksi eksternal dari wanita yang disebut vulva. Bagian pertama dari vulva adalah mons pubis, yaitu tonjolan berisi jaringan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan. Fungsinya sebagai bantalan pelindung ketika ada tekanan atau gesekan. Selanjutnya ada labia mayora atau bibir besar. Lipatan kulit ini melindungi bagian dalam vulva, mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan banyak ujung saraf, sehingga cukup sensitif. Di dalam labia mayora terdapat labia minora atau bibir kecil. Labia ini lebih tipis, selalu lembab karena banyak kelenjar, dan sangat kaya ujung saraf, sehingga berperan penting dalam rangsangan seksual. Kemudian ada klirotis, organ kecil yang sangat sensitif karena memiliki sekitar 8.000 serabut saraf. Klirotis adalah pusat rangsangan seksual pada perempuan. Lalu terdapat vestibulum.
yaitu area tempat bermuaranya uretra, vagina, dan kelenjar Bartholin. Kelenjar ini yang menghasilkan cairan pelumas, terutama saat terjadi rangsangan. Lalu ada lubang uretra. Ini adalah saluran keluarnya urin dari kandung kemih keluar tubuh, terletak tepat di bawah klirotis dan di atas vagina. Dan yang terakhir dari organ luar adalah himen atau selaput darah. Himen menutupi sebagian mulut vagina dan bentuk serta elastisitasnya berbeda-beda pada setiap perempuan. Nah, udah saatnya kita masuk ke organ reproduksi internal. Yang pertama adalah vagina, saluran muskulomembranosa yang menghubungkan vulva dengan uterus. Fungsinya antara lain sebagai saluran keluarnya darah menstruasi, jalan masuknya penis saat hubungan seksual, dan jalan lahir saat persalinan. Selanjutnya, uterus atau rahim. Berbentuk seperti buah pir terbalik, memiliki fungsi sebagai tempat implantasi sel telur yang dibuahi dan tempat perkembangan janin selama kehamilan. Kemudian ada saluran tuba falopi yang menghubungkan ovarium ke uterus. Bagian-bagiannya meliputi infundibulum, ampula, isthmus, dan parainstestialis. Fertilisasi itu biasanya terjadi di ampula, teman-teman. Terakhir ada ovarium atau indung telur, berfungsi menghasilkan ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Di ovarium juga terjadi pematangan folikel hingga ovulasi. Selanjutnya kita masuk ke gametogenesis. Sederhananya, gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Proses ini terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis atau pembentukan spermatozoa pada laki-laki dan oogenesis yaitu pembentukan ovum pada perempuan. Pertama, kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus, yaitu bagian dari testis. Proses ini dimulai dari sel spermatogonium yang bersifat diploid atau memiliki 23 pasang kromosom. Sel ini kemudian mengalami pembelahan mitosis sehingga terbentuk menjadi spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer akan memasuki tahap meiosis 1 sehingga berubah menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid dengan jumlah 23 kromosom. Kemudian, spermatosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis 2 sehingga terbentuk spermatid. Spermatid inilah yang akan mengalami diferensiasi dan pada akhirnya berkembang menjadi spermatozoa atau sel sperma yang matang. Jadi, proses spermatogenesis berlangsung secara bertahap dari spermatogonium hingga menjadi sperma. Setelah kita membahas mengenai spermatogenesis, selanjutnya ada juga proses oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Proses ini dimulai dari sel oogonium yang bersifat diploid. Lalu sel tersebut mengalami mitosis dan menghasilkan oosit primer. Oosit primer kemudian menjalani pembelahan meiosis 1 sehingga terbentuk oosit sekunder yang bersifat haploid dan satu sel lain berupa badan polar. Proses dilanjutkan ke tahap meiosis 2 dan menghasilkan ootit bersama badan polar berikutnya. Pada tahap akhir, hanya terbentuk satu ovum matang, sedangkan 3 badan polar lainnya tidak berkembang. Jadi, pada oogenesis, hanya satu sel yang berkembang menjadi ovum. Sekarang kita masuk ke pembahasan menstruasi. Yuk kita simak tahap-tahap berlangsungnya menstruasi. Menstruasi merupakan proses fisiologis pada perempuan usia reproduksi, ketika endometrium lapisan dalam rahim yang sebelumnya menebal, kemudian meluruh dan keluar sebagai darah secara berkala. Proses ini terjadi akibat perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron, berlangsung sekitar 3-7 hari dan menandakan bahwa ovulasi telah terjadi tetapi tidak terjadi pembuahan. Proses menstruasi diawali pada hari pertama hingga kelima di mana kadar estrogen dan progesteron itu menurun. Hal ini memicu peluruhan endometrium sehingga terjadi perdarahan menstruasi. Memasuki hari ke-6-13, hormon FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Folikel yang berkembang menghasilkan estrogen yang membuat lapisan rahim menebal kembali. Sekitar hari ke-14, terjadi lonjakan hormon LH yang memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ini merupakan periode paling subur dalam siklus.
Setelah ovulasi, korpus luteum menghasilkan progesteron untuk mempertahankan endometrium agar siap menerima embrio. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar hormon turun di akhir siklus dan menstruasi pun dimulai kembali.